Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Lucy Sri Musmini, SE MSI AK, selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat Ibu Niluh Gede Erni Sulindawati, SE AK MPD, selaku dosen pembimbing pendamping. Dan yang terhormat Ibu Made Ari Wahyuni, SE MSI, selaku dosen penelaah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya mengenai pengaruh program pemutihan pajak, pengetahuan perpajakan, dan sistem Samsat drive-thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Buleleng. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Made Turangga Mandala Yuda, NIM 1817051149. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Pembangunan nasional adalah salah satu upaya pemerintah yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju. Salah satu sumber penerimaan negara yang sangat besar untuk kepentingan pembangunan serta pembiayaan pemerintahan adalah pajak. Pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah berasal dari pajak daerah itu sendiri, dan pajak provinsi yang akan diserahkan ke masing-masing daerah untuk memenuhi keperluan daerah masing-masing. Salah satu sumber penghasilan pajak daerah yaitu pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu penerimaan pajak yang mempengaruhi tingginya pendapatan daerah. Oleh karena itu, perlu adanya optimalisasi dari penerimaan PKB melalui berbagai upaya yang mampu meningkatkan jumlah pendapatan dari sektor ini. Salah satunya adalah dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan tabel 1, menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor tiap tahun di Kabupaten Buleleng rata-rata mengalami peningkatan. Dengan adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor, tentu akan sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Buleleng. Namun kenyataannya berbeda. Semakin meningkat jumlah kendaraan bermotor, semakin meningkat pula persentase unit yang menunggak pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat bersama Buleleng. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menurun. Berdasarkan tabel 2, menunjukkan bahwa pada tahun 2017 sampai 2021, unit yang terdaftar setiap tahunnya mengalami peningkatan yang sangat tinggi dan realisasi pendapatannya mengalami fluktuasi. Namun, unit yang menunggak masih sangat tinggi. Dan pada tahun 2019 sampai 2021, unit yang menunggak mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Hal ini menunjukkan kepatuhan wajib pajak sangat menurun, di mana wajib pajak yang terdaftar tidak sesuai dengan yang membayar pajak kendaraan bermotor. Tentu saja hal ini berpengaruh juga terhadap penerimaan pajak asli daerah dari pajak kendaraan bermotor. Maka dari itu, unit pelayanan teknis Buleleng memberikan pelayanan yang sangat memudahkan, cepat dan bersih untuk mencegah adanya penumpukan atau berkerumunnya masyarakat di tempat pelayanan publik, khususnya di kantor pelayanan Samsat. Terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor Samsat Serpong. Dengan adanya riset gap dari penelitian Dewi 2021 dengan Widya Sasana et al. 2021, maka perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai pengaruh program pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil penelitian Tresnal Yani dan Jati 2018, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Kota Denpasar. Berbeda dengan penelitian Ummah 2018, pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Semarang. Dengan adanya research gap dari penelitian Tresnal Yani dan Jati 2018 dan Ummah 2018, maka perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil penelitian Saputri dan Anissa 2020, sistem Samsat drive-thru berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Berbeda dengan hasil penelitian Aditya et al. 2020 yang menyatakan bahwa sistem Samsat drive-thru berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya riset gap dari penelitian Saputri dan Anissa 2020 dan Aditya et al. 2020, maka perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai pengaruh sistem Samsat drive-thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan permasalahan
pada ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, serta tidak konsistennya hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, maka penelitian ini mengambil judul Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sistem Samsat Drive-Thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Buleleng. Yang selanjutnya adalah identifikasi masalah. Yang pertama, rendahnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Buleleng. Yang selanjutnya adalah identifikasi masalah. Yang pertama, rendahnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Buleleng. Hal ini dapat dilihat dari unit yang menunggak masih tergolong sangat tinggi tiap tahunnya. Yang kedua, setelah diterapkan inovasi baru, yaitu sistem Samsat Drive-Thru dan diberlakukan Pergub nomor 46 tahun 2021, UPT Buleleng mengalami peningkatan presentasi unit yang menunggak sebesar 3%. Dari tahun 2020 sebesar 52%, ke tahun 2021 menjadi 55%. Dan yang terakhir adalah tidak konsistennya hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka dalam penelitian ini dibatasi pada permasalahan mengenai pengaruh program pemutihan pajak, pengetahuan perpajakan, dan sistem Samsat Drive-Thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Buleleng. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, apakah program pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor? Yang kedua, apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor? Dan yang ketiga, apakah sistem Samsat Drive-Thru berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor? Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh program pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh sistem Samsat Drive-Thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Yang selanjutnya adalah manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari teori-teori yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak lewat inovasi baru dan teknologi dalam proses penerimaan pajak, serta membantu kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan kemudahan akses dan fasilitas. Yang kedua adalah manfaat praktis. Bagi kantor Samsat Buleleng, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kantor Samsat Buleleng sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sangat penting untuk membantu pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Berikutnya adalah kajian teori. Yang pertama, teori atribusi. Menurut Robin dan Judge 2015, teori atribusi mendeskripsikan cara-cara penilaian perilaku seseorang, baik yang berasal dari internal atau eksternal. Hasil dari sikap terhadap peraturan perpajakan merupakan kepatuhan wajib pajak. Teori atribusi relevan untuk membahas dan memahami terkait penyebab-penyebab di balik perilaku pribadi maupun orang lain. Teori atribusi pada penelitian ini sangat relevan dengan variabel program pemutihan pajak, pengetahuan perpajakan, dan sistem Samsat Drive-Thru karena faktor-faktor tersebut dapat muncul dari eksternal maupun internal yang menyebabkan wajib pajak patuh untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Yang kedua adalah pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang ketiga adalah pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Adapun yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah kendaraan beroda 2 atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat,
dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak. Dan yang keempat adalah kepatuhan wajib pajak. Menurut Tumanduk et al. 2021, kepatuhan wajib pajak adalah pemenuhan kewajiban perpajakan oleh pembayar pajak dalam rangka membagikan dana bagi pembangunan bangsa di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Yang keenam adalah pemutihan pajak. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan suatu langkah yang dilaksanakan oleh negara untuk menertibkan para wajib pajak yang sudah lama tidak melunasi kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor dengan cara tidak atau menghapus beban denda keterlambatan pembayaran selama periode tertentu. Selanjutnya adalah pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman dasar wajib pajak dalam melakukan kewajiban membayar pajaknya. Jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan perpajakan, maka wajib pajak tidak akan mau untuk membayar pajak. Maka dari itu, dengan pengetahuan yang dimiliki wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat lebih mengetahui pentingnya membayar pajak dan manfaat apa yang didapat ketika membayar pajak. Dan yang terakhir adalah sistem Samsat Drive-Thru. Samsat Drive-Thru adalah pelayanan pengesahan surat tanda nomor kendaraan, pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan yang tempat pelaksanaannya di luar gedung kantor bersama Samsat dan memungkinkan wajib pajak melakukan transaksi tanpa harus turun dari kendaraan. Berikutnya adalah kajian penelitian terdahulu yang relevan. Berdasarkan hasil penelitian Dewi 2021 menunjukkan bahwa pemutihan denda pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT Samsat Medan Selatan. Menurut Wati et al. 2021, pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Kabupaten Tabanan. Berdasarkan hasil penelitian Saputri dan Anissa 2020, sistem Samsat Drive-Thru secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Bandar Lampung. Berdasarkan penelitian Prayitna dan Witono 2022, sistem Samsat Drive-Thru dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil penelitian Winasari 2020, pengetahuan seorang wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya, kerangka pikiran. Yang pertama, program pemutihan pajak X1 berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Yang kedua, pengetahuan perpajakan X2 berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Yang ketiga, sistem Samsat Drive-Thru X3 berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Yang pertama, H1, program pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Yang kedua, H2, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Yang ketiga, H3, sistem Samsat Drive-Thru berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Yang selanjutnya adalah rancangan penelitian. Rancangan penelitian ini digunakan sebagai gambaran umum dalam melaksanakan penelitian nantinya. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka dan dapat diolah atau dianalisis dengan menggunakan teknik perhitungan statistik. Rancangan penelitian ini merupakan desain penelitian kausal. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu program pemutihan pajak, pengetahuan perpajakan, dan sistem Samsat Drive-Thru. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Grand teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori atribusi yang relevan untuk membahas dan memahami terkait penyebab-penyebab di balik perilaku pribadi maupun orang lain. Teori atribusi menjelaskan bagaimana orang menyimpulkan penyebab tingkah laku yang dilakukan diri sendiri atau orang lain. Penelitian ini, jika dikaitkan dengan teori atribusi, maka faktor eksternal dari variabel penelitian ini adalah program pemutihan pajak dan sistem Samsat Drive-Thru. Sedangkan, faktor internal dalam penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data dengan instrumen penelitian berupa kuesioner. Data yang terkumpul diuji terlebih dahulu dengan uji kualitas data, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya, data tersebut akan diuji dengan menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas,
uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Kemudian data dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil analisis data selanjutnya disajikan serta diinterpresentasikan, dan langkah terakhir adalah penarikan simpulan dan saran. Berikutnya adalah populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor Samsat Buleleng pada tahun 2021 yang berjumlah 474.431. Yang kedua adalah sampel. Teknik yang digunakan untuk menentukan ukuran sampel yaitu teknik Slovin. Jumlah minimal sampel yang akan digunakan pada penelitian ini adalah 100 wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor Samsat Buleleng. Selanjutnya adalah instrumen penelitian. Yang pertama, kepatuhan wajib pajak. Indikatornya adalah yang pertama, memenuhi kewajiban pajak, kesadaran membayar pajak tepat waktu, mengetahui jatuh tempo, memenuhi persyaratan dalam membayar pajak kendaraan bermotor, dan mengikuti langkah-langkah dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Yang kedua, program pemutihan pajak. Indikatornya yang pertama, mengetahui tentang program pemutihan denda PKB. Yang kedua, mengetahui manfaat program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor. Yang ketiga, mengetahui tujuan program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor. Yang keempat, program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Yang kelima, memanfaatkan program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dengan baik. Dan yang terakhir, mencari informasi tentang program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor. Yang ketiga, pengetahuan perpajakan. Indikatornya adalah yang pertama, mengetahui hak dan kewajiban dalam perpajakan. Yang kedua, mengetahui prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor. Yang ketiga, memperoleh informasi perhitungan pajak kendaraan bermotor. Yang keempat, mengetahui sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak. Dan yang terakhir, memahami batas waktu pembayaran pajak kendaraan bermotor. Yang keempat, sistem Samsat drive-thru. Indikatornya adalah yang pertama, Samsat drive-thru dapat lebih terkontrol dalam hal pendapatan kendaraan bermotor. Yang keempat, sistem Samsat drive-thru. Indikatornya adalah yang pertama, Samsat drive-thru dapat lebih terkontrol dalam hal pendataan kendaraan bermotor. Yang kedua, wajib pajak dapat dengan mudah membayar pajak dengan menggunakan Samsat drive-thru. Yang ketiga, minat wajib pajak makin meningkat. Yang keempat, menghemat waktu. Yang kelima, kualitas pelayanan. Dan yang terakhir, letak wilayah. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode survei dengan menggunakan kuesioner. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden secara luring atau datang langsung ke kantor Samsat Buleleng untuk menemui responden yang dapat dijadikan sumber data. Selain itu, penyebaran kuesioner diberikan kepada responden yang kebetulan ditemui di pinggir jalan wilayah Kabupaten Buleleng, di mana penyebaran kuesioner ini menggunakan teknik accidental sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan secara kebetulan yang bertemu dengan peneliti. Yang terakhir adalah metode dan teknik analisis data. Yang pertama, uji kualitas data, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Pearson correlation yang terdapat dalam program SPSS 24 for Windows. Suatu pertanyaan dikatakan valid jika tingkat signifikasinya di bawah 0,05 atau R hitung lebih besar dari R tabel. Yang kedua, uji reliabilitas. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alpha Cronbachs yang terdapat dalam program SPSS 24 for Windows. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai alpha Cronbachs lebih dari 0,60. Yang kedua adalah uji asumsi klasik. Sebelum melakukan pengujian dengan regresi linear berganda, maka dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model dalam regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji multikolinearitas bertujuan menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas suatu pengamatan ke pengamatan lain. Dan yang terakhir adalah uji hipotesis. Dalam penelitian ini, uji hipotesis dilakukan dengan koefisien determinasi dan uji T.
Pengujian hipotesis dan penelitian ini digunakan analisis linear berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Secara umum, formulasi dari regresi linear berganda dapat ditulis sebagai berikut. Yang pertama, koefisien determinasi R kuadrat. Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Yang kedua, uji statistik T. Pengujian hipotesis secara parsial menggunakan uji T. Uji T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel independen lainnya konstan, dengan asumsi bahwa jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel dengan signifikasi 0,05 dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi, 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 Om.